Selamat siang teman-teman Nova, selamat siang Mbak Acik. Nama saya Dr. Sekar, saya seorang embriologis di Pusat Fertilitas Bosnia Indonesia. Hari ini kita mau ngomongin tentang kesehatan organ reproduksi ya, organ reproduksi yang aman agar hubungan dengan pasangan semakin nyaman. Katanya nih dok, nggak Mm-mm. baik untuk menggunakan sabun. Itu benar nggak sih dok? Sabun ya. Sebenarnya sabun itu kurang disarankan karena sabun itu kan macam-macam ya komposisinya. Ada pewangi, ada pengawet, ada bahan kimia-kimia lain. Nah, yang pertama itu dia bisa menyebabkan iritasi atau alergi, reaksi alergi. Di mana iritasi dan alergi itu kan menyebabkan gatal. Apabila gatal itu digaruk kan bisa menjadi sarang kuman kan, yang pertama. Dan yang kedua, belum tentu pH dari sabun itu cocok dengan keadaan alami dari vagina itu karena pH vagina itu memang ada koloni bakteri yang menciptakan pH vagina itu menjadi asam, jadi pH-nya itu rendah dan itu memiliki fungsi untuk proteksi, jadi agar bakteri dan kuman itu tidak bisa masuk ke dalam vagina. Apabila dia menggunakan sabun dan pH-nya berubah, itu dikhawatirkan bakterinya pada mati dan fungsi proteksi yang diberikan oleh bakteri tersebut nanti hilang. Oke. Tapi kan ada nih beredar untuk Mm-mm. sabun-sabun atau pewangi yang memang dikhususkan untuk vagina. Kalau itu berarti Mm-mm. mungkin lebih aman atau seperti apa dok? Kalau misalkan memang ibu-ibu atau semuanya mau menggunakan sabun untuk khusus yang diformulasikan untuk vagina, disarankan itu tidak digunakan secara teratur setiap hari, mungkin sekali-kali aja dan tidak digunakan secara rutin gitu, tidak setiap hari idealnya. Dan kalau misalkan memang mandi kan seperti mandi kan kita membersihkan itu kita harus memastikan hanya di area luar saja, tidak ke dalam. Seperti vagina douche juga itu tidak disarankan karena itu sangat mengganggu koloni bakteri yang ada di dalam vagina. Berarti walaupun itu memang produk yang dikhususkan untuk vagina, ada baiknya tidak digunakan secara intens gitu ya dok setiap hari. Secara rutin. Yang penting kalau untuk perawatan vagina itu kan karena itu daerah yang sangat sensitif, asal tempat perawatannya itu higienis dan terpercaya gitu, itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan secara rutin itu sebenarnya tidak perlu gitu, karena vagina itu bisa membersihkan dirinya sendiri sebenarnya gitu. Jadi dari keputihan yang keluar itu juga bisa mekanisme vagina untuk membersihkan dirinya dari kotoran gitu. Terus kalau misalkan untuk ratus itu kalau misalkan mau sesekali tidak apa-apa, tapi asal yaitu masih dalam batas normal, tidak terlalu sering dan di tempat yang higienis. Gitu. Di rumah juga kan ada kadang-kadang yang bisa ya orang. Mungkin kalau di rumah kan lebih higienis. Gitu. Kan Wah, alatnya sirih tuh biasanya kayak gitu ya dok. Maksudnya rebus sirih kan kebiasaan-kebiasaan kayak gitu yang mungkin kita percaya, tapi setidaknya tidak dilakukan secara rutin gitu dok. Karena ternyata vagina kita bisa membersihkan dirinya sendiri gitu. Terus ditakutkan juga kan itu ada uap panas ya. Uap panas itu ditakutkan membunuh bakteri yang baik yang ada di vagina gitu. Jadi sama sih prinsipnya seperti sabun itu, misalkan sesekali nggak apa-apa asal tidak ada efek samping yang serius gitu. Tapi untuk secara rutin itu tidak perlu sebenarnya.